Oke, ini dari ada sejarah-sejarahnya ya mungkin ya. Iya, kalau misalkan untuk dekruik sejarah juga bisa, soalnya kan ada relativitas antara bumi Asia Tenggara ataupun Asia waktu zaman Perang Dunia Kedua kan. Soalnya kita melihat ini kayak dari sekilas ya, video yang kita lihat, yang kita pelajari ya, itu bener-bener yang setan itu bener-bener kayak tentara, tapi dia kayak memakai topi cap yang memang itu adalah kayak topi perwira-perwira Jepang zaman dulu sih kalau menurut saya. Soalnya itu kan, dan juga untuk biar relate-nya juga kan, itu kan bajunya kan kayak apa ya, masuk seragam-seragam perwira Jepang juga zaman dulu, yang emang itu khusus untuk para perwira juga sih. Ya kita nggak tahu juga relativitasnya antara itu adalah seragam tentara Singapura dulu apa tentara Jepang yang dulu, tapi kalau kita nangkep sih kayak seragam tentara Jepang sih menurut kita ya. Tapi kok itu ada di ini loh, di Singapura loh. Oh, Lokasinya itu padahal itu kan khusus di ini di Jepang kan. itu kita bisa kulik lagi itu apa, Van, kita bisa kulik lagi di sejarahnya juga. Soalnya kan dulu waktu Perang Dunia II kan Jepang itu kan apa ya, apa namanya, menginiasikan apa namanya, suatu paham yaitu 3A, yang berarti, yang kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya, Jepang pemimpin Asia, pelindung, dan cahaya Asia. Nah, itu kan termasuk bentuk kolonialisme juga. Iya benar. Yang dan mereka ingin menyatukan seluruh Asia di dalam pangkuan negara Jepang. Ya penjajahan zaman dulu lah. Soalnya kan jajahannya mereka kan dari Asia Timur sampai Asia Tenggara. Juga sebagian semua Asia Tenggara. Nah, itu kan juga bisa dilihat juga bahwa ada juga jejak-jejak kolonialisme yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia, serta di Singapura. Jadi seperti itu sih relativitasnya untuk kita kaji sejarahnya sih. Singkatnya seperti itu. Siap. Jadi untuk apa namanya, untuk mungkin roh-roh ataupun makhluk halus yang berdiam di sana juga banyak juga tentara-tentara Jepang juga kan yang dibunuh. Nah itu kan pasti kan arwah-arwahnya atau roh-rohnya kan juga apa namanya, bersemayam di tempat itu kan, jadi nggak bisa keluar kan. Terus ngikut ke sini, iya. sini. Betul, kayak negara itu kita juga ada juga hantu-hantu Jepang di Indonesia gitu. Iya benar. Soalnya kan juga banyaknya banyaknya situs-situs tempat-tempat peperangan Jepang yang dulu kan. Iya sih benar. Itu kan juga apa namanya, pasti dihuni oleh makhluk-makhluk itu kan, entah itu makhluk yang bertransformasi menjadi tentara Jepang ataupun memang roh-roh tentara Jepang itu sendiri yang berdiam di situ, nggak bisa keluar kemana-mana gitu loh. Soalnya kan kalau untuk dibahas lebih tepatnya kan, hantu itu kan juga mempunyai apa namanya tuh, teritorialnya masing-masing, tempatnya masing-masing. Iya sih benar. Nah, seperti itu jadinya. Oke. Asik juga sih pembahasan ini. Untuk selain sejarah lah, sejarah apa lagi nih? Mungkin apa ya? Ya tempat-tempat itu pula sih, kalau misalkan ya kita masih masuk ranah sejarah, tapi kalau misalkan tempat-tempat itu juga ada segi apa namanya, relasinya dengan suatu situs tentara Jepang zaman dulu, ya bisa juga terjadi seperti itu juga. Dan ini kan untuk yang teori pertama. Kalau untuk teori kedua bisa juga tuh apa namanya, seorang ataupun dulu tentara Singapura yang memang tewas ataupun apa namanya, mempunyai kecelakaan di tempat itu gitu loh, dalam mungkin dia berkegiatan ataupun dia celaka atau gimana gitu istilahnya. Itu juga sih, soalnya kan apa namanya, hantu itu atau makhluk-makhluk halus itu kan juga pasti kan melakukan repetisi kegiatan mereka waktu mereka hidup juga. Iya benar-benar. Tapi itu serem juga sih ya kalau lihat-lihat tuh video tuh. Iyalah, bener lah itu. Dia sampai-sampai dikejar-kejar loh. Iya, sampai dikejar-kejar, walaupun dia kejarnya nggak konstan kayak kita lari, dia juga ikut lari kan. Iya. Dia cuman lari, habis itu menghilang, habis itu muncul lagi ke tempat di mana mungkin wanita itu menoleh, misalkan waktu di apartemen itu kan. Nah, seperti itu. Pas itu loh, dia naik lift, mau keluar, ada dia lewat. Oh, yang kata pas dia mau keluar, habis itu dia lewat gitu kan. Itu kayak apa ya? Kalau menurutku sih banyak juga ya hantu-hantu atau apa film-film horor yang apa namanya, mengaplikasikan elemen itu loh. Kayak misalnya elemen
kayak dia ini loh, aku masih ada di sini, aku masih mengikuti kamu gitu loh. Dia cuma kayak ngasih apa namanya kode-kode kalau dia tuh masih ngikutin kita gitu loh. Walaupun dia nggak ngejar kayak seyogyanya ngejar belakang ke depan gitu, enggak. Kayak kita itu apa ya, kayak buat kode itu kayak berat banget, apa kayak misal kayak jalan terasa berat, minggu terasa berat, itu kan biasanya ada arwah apa gitu kan yang sama kita, tapi kan kita nggak tahu kalau dia emang bener ada apa enggak. Oh, kalau dari apa ya, dari kejadian-kejadian itu juga sih bisa di apa namanya dicerna bahwa memang apa ya, itu pun juga apa namanya terjadi karena hal itu ataupun hal sebaliknya. Tapi kan kalau misalkan kita untuk mengkaji lagi lebih dalam kan apa, kita bisa membedakan ya, misalkan gini, misalkan kita lagi diikutin terus tiba-tiba kok pundaknya sakit, pundaknya berat. Kalau misalkan kita tidak apa namanya sebelumnya kita tidak apa melakukan kegiatan-kegiatan yang berat ataupun kegiatan-kegiatan yang menguras tenaga, nah itu kan bisa jadi indikasi bahwa kita sedang diikuti apa enggak, sedang ketempelan kalau bahasa lokalnya seperti itu. Iya bener. Terus ini yang lagi apa dia noleh di ini di lantai berapa ya, nggak tahu ya. Wah, kita ini ya udah tinggi banget ini Van. Udah tinggi banget ini. Kita nggak tahu ya. Soalnya dia naik lift, pasti kan tinggi sekali itu tempatnya, tempat tinggal. Pas noleh muncullah dia langsung ke arah dia yang si ceweknya. Waktu ini kan waktu dia di tikungan itu kan dia kan apa untuk mengecek situasi kembali apakah dia masih diikutin apa enggak kan. Kita kan harus apa, kalau misalnya kita juga dikejar-kejar kan kita harus ngemastiin juga kan. Kita kalau misalnya di belakang gini, wah dia masih ngikutin enggak, tapi kan berarti kan mencoba untuk apa namanya memastikan. Nah ternyata pas di koridor itu dia masih ngikutin, tapi dia apa namanya masih konsekuen. Dalam arti gini, kalau misalkan hantu kan kalau misalkan udah lari nanti dia bisa terbang, dia bisa apa namanya ngerangkak, kok bisa apa. Kalau dia tetap konsisten, dia kayak pertamanya lari terus lewat, terus pas waktu di koridor tuh, nah kalau misalkan teman-teman perhatiin sekali lagi, itu dia masih lari ke arah ke belakang. Iya cuy, bener. Itu the most consistent how Ghost of the Year. Tapi ngeri sih coy. Yang ngeri sekali loh, tuh ngeri. Dia lari ke belakang ya. Itu pas dia masuk ke kamar, noleh lagi, itu udah di depan tuh. Iya, bayangin kita lari ke kamar, pas kita mau nutup udah di depan kita. Wah gimana? Anjir, tuh jump scare sekali sih permisa terus kayaknya tuh kan. Jump scare banget. Soalnya gimana ya kalau misalkan seperti itu juga, kita yang di dalam rumah pun udah merasa nggak nyaman, udah merasa bener-bener was-was dan waspada gitu. Apalagi kondisinya malam bisa. Dan ada juga indikasi juga kan, indikasi kayak mungkin dia suka tempat ini, mungkin dia nanti bisa apa namanya menjadikan tempat ini rumah baru mereka kan, itu kan yang paling parah istilahnya gitu sih. Bener. Makanya itu apa namanya pentingnya untuk pemberkatan ataupun istilahnya tahlilan lah di rumah ya istilahnya. Baca doa intinya. Baca doa gitu. Itu doang sih istilahnya. Tapi ini udah parah sih kasusnya ya. Sampai diikutin depan rumah itu kan, kalau misalkan dia apa hantunya masih punya pikiran, masih punya apa namanya dendam apa? Kalau dendam sih enggak. Soalnya kan bukan apa suspek bunuh diri. Nah, itu kan dia bisa kayak punya pikiran, wah ini pas banget nih jadi rumah baru saya gitu. Bisa juga. Iya. Terus sih kalau ke tempat tinggal ya. Tempat tinggal. Itu sih kalau apa ya, merupakan suatu paranoia yang berlebih lah untuk pemikiran-pemikiran seperti itu. Oke. Segitu aja ya, Cay. Untuk saat ini segitu aja dulu sih, soalnya kalau misalkan kita kaji lagi takutnya saya sok tahu. Oke. Okay. Ini untuk serahkan kepada netizen yang budiman untuk bisa mengkajinya lagi lebih di kolom komentar kita aja. Oke? Iya, terusin di komentar kalau kita kurang apa? Iya, kurang fakta ataupun kurang pembahasannya kita lah. Yang ini mohon ditambahkan. Oke, siap. Apa? Jangan lupa subscribe, like, dan apa? Komen dong. Nyalain lonceng. Ding. Oke, sampai jumpa di podcast yang lain. Oke, salam metal.